Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lelia, NRP 1019040027 dari program studi D4 Teknik Pengolahan Limbah kelas 3A. Di sini saya akan membahas tentang sanitary landfill. Apa itu sanitary landfill? Sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Tujuan dari sanitary landfill adalah untuk mencegah timbulnya bau dari sampah yang mengalami pembusukan di dalam tanah dan menjadi tempat bersarangnya binatang. Material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum jelek untuk dipakai sebagai material penutup. Metode yang ada pada sistem sanitary landfill. Yang pertama, metode area dapat diterapkan pada site yang relatif datar. Sampah membentuk sel-sel sampah yang saling dibatasi oleh tanah penutup. Setelah pengurangan akan membentuk slope. Penyebaran dan pemadatan sampah berlawanan dengan kemiringan. Yang kedua, metode slope atau ramp. Sebagian tanah digali, sampah kemudian diuruk pada tanah penutup diambil dari tanah galian. Setelah lapisan pertama selesai, operasi berikutnya seperti metode area. Kemudian metode yang ketiga, metode trench. Set yang ada digali, sampah ditebarkan dalam galian, dipadatkan dan ditutup harian. Digunakan air bila tanah cukup rendah sehingga zona non-aerasi di bawah landfill cukup tinggi, lebih dari 1,5 meter. Digunakan untuk daerah datar atau sedikit bergelombang. Yang kelima, metode pit atau quarry, memanfaatkan cekungan tanah yang ada. Pengurukan sampah dimulai dari dasar, penyebaran dan pemadatan seperti metode area. Secara umum, sanitary landfill terdiri dari atas elemen sebagai berikut. Yang pertama, lining system. Berguna untuk mencegah atau mengurangi kebocoran lindi ke dalam tanah yang akhirnya bisa mencemari air tanah. Yang kedua, leachate collection system. Dibuat di atas lining system dan berguna untuk mengumpulkan lindi dan memompa keluar sebelum lindi menggenang di lining system yang akhirnya akan menyerap ke dalam tanah. Yang ketiga, cover atau cup system, berguna untuk mengurangi cairan akibat hujan yang masuk ke dalam landfill. Dengan berkurangnya cairan yang masuk akan mengurangi lindi. Selanjutnya yang keempat, gas ventilation system, berguna untuk mengendalikan aliran dan konsentrasi di dalam, dengan demikian mengurangi resiko gas mengalir di dalam tanah tanpa terkendali yang akhirnya dapat menimbulkan ledakan. Yang kelima, monitoring system. Bisa dibuat di dalam atau di luar landfill sebagai peringatan dini kalau terjadi kebocoran atau bahaya kontaminasi di lingkungan sekitar. Persyaratan dari sanitary landfill. Yang pertama, tersedia tempat yang luas. Yang kedua, tersedia tanah untuk menimbunnya. Yang ketiga, tersedia alat-alat besar. Persiapan lahan sanitary landfill. Menurut Chobanoglu, Tyson dan Virgil 1993, lokasi landfill atau TPA harus memenuhi syarat-syarat antara lain. Yang pertama, ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimum 5 tahun, namun rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Yang kedua, jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah sekitar 5-15 km. Yang ketiga, batasan lokasi penimbunan mengacu pada daerah TPA yang akan direncanakan. Dekat dengan jalan umum, jarak lokasi penimbunan sampah dengan sumber badan air minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap badan air. Jauh dari pemukiman penduduk, 2 km dari pemukiman penduduk, sekitar 15 km dari laut, dan sekitar 200 meter dari saluran air. Adanya barrier area merupakan jalur hijau untuk mencegah pencemaran. Lokasi TPA daerah yang bebas banjir.
Yang keempat, kondisi tanah dan topografi. Data karakteristik tanah diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir setelah pengoperasian keseluruhan. Kemudian yang kelima, kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Selanjutnya yang keenam, kondisi geohidrologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Selanjutnya yang ketujuh, hidrologi. Data dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinannya terjadi banjir. Juga untuk mengetahui kedalaman air tanah, arah pergerakan air tanah, dan kondisi air tanah di sekitar lokasi TPA. Besarnya intensitas hujan akan mempengaruhi debit lindi yang dihasilkan sampah. Yang kedelapan, rencana penggunaan akhir. Rencana penggunaan akhir harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai, karena mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya. Selanjutnya, skema dari sanitary landfill. Pembuangan sampah di sanitary landfill dilakukan dengan cara ditimbun. Sebelum ditimbun, permukaan dasar sanitary landfill dilapisi dahulu dengan tanah lempung dan geomembran. Tujuannya agar air sampah atau lindi tidak merembes ke bawah tanah dan dapat mencemari air tanah. Selain dilapisi tanah dan geomembran, permukaan dasar sanitary landfill dilengkapi dengan pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan. Pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan dipasang untuk mengumpulkan lindi dan gas metan yang terbentuk akibat proses penguraian sampah di dalam sanitary landfill. Lindi yang terkumpul diolah di IPAL, sedangkan gas metan yang terbentuk akan diolah dan selanjutnya dapat digunakan sebagai energi terbarukan. Sistem sanitary landfill memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari sistem sanitary landfill adalah yang pertama, sampah tidak berserakan, kemudian tidak menimbulkan bau, tidak menjadi sumber penyakit, kandungan air sampahnya rendah, dan bau berkurang dan terjauh dari lingkungan masyarakat. Kemudian, dampak negatif dari sanitary landfill adalah yang pertama, mencemari lingkungan sekitar apabila sampah tersebut sudah tertimbun. Kemudian yang kedua, jika hidrogen sulfida yang berbau busuk akan mudah meledak. Yang ketiga, menyebabkan kondisi gas masuk ke dalam rumah dan mencemari lingkungan sekitar. Itulah pembahasan mengenai sanitary landfill. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.